Jumpa lagi dalam DDE 4.0. Hari ini kita membahas kisah para rasul 3 ayat pertama sampai yang ke-26. Temanya penginjilan perdana. Sebelumnya, jiwa-jiwa datang oleh karena mereka ditarik oleh Tuhan. Mereka ingin tahu ketika terdengar suara angin keras dan mereka datang ke loteng atas atau upper room tersebut di hari Pentakosta. Kemudian mereka melihat cara hidup jemaat dan mereka tertarik dan ingin tahu. Sehingga akhirnya mereka digabungkan atau bergabung dengan para rasul dan kemudian mereka diselamatkan. Hari ini kita mendapatkan sebuah catatan Dr. Lukas mengenai penginjilan perdana yang terjadi. Kisah pasal 3 ayat yang pertama. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Kisah ini dimulai pada jam 3 petang. Ini adalah waktu yang paling strategis. Ini adalah waktu di mana bangsa Yahudi datang ke bait Allah untuk berdoa. Kalau mereka ada di kota Yerusalem, mereka sebisa-bisanya akan datang ke bait Allah Yerusalem. Namun jika mereka tidak memungkinkan ke bait Allah, mereka akan berdoa dari tempat masing-masing, di rumah atau dimanapun juga, sambil berkiblat atau sambil menghadap ke bait Allah Yerusalem, sesuai dengan penyampaian dari Raja Salomo tatkala mendirikan akan bait Allah itu. Lalu kemudian mereka berdoa. Mereka berdoa menghadap ke bait suci Yerusalem ini 3 kali sehari, yakni pada pukul 9 pagi, 12 siang, dan jam 3 sore. Anda bisa melihat catatan itu pada Mazmur 55 ayat 18 serta Daniel 6 ayat yang ke-11. Dan jam 3 sore adalah waktu di mana korban petang hari disiapkan sebelum masuk pada jam 6 sore, yaitu dimulainya waktu istirahat bagi bangsa Yahudi. Nah, di waktu yang strategis ini Petrus dan Yohanes datang ke bait Allah. Nanti kita akan mendapat, sebagaimana saya sampaikan kemarin, salah satu hal yang mereka kerjakan adalah mereka mengajar di bait Allah karena orang Yahudi juga datang pada pukul 3 sore itu. Dan setelah mereka berdoa kepada Allah sebagai orang Yahudi, sekali lagi mereka orang Yahudi, dan mereka masih terikat dengan tradisi Yahudi, walaupun mereka sudah memiliki iman kepada Kristus. Dan Anda bisa melihat di dalam peta, denah yang saya sebutkan di sana, seringkali Petrus dan Yohanes ada di sekitar gerbang indah yang adalah pintu masuk yang membatasi dari ruangan non-Yahudi atau pelataran bangsa non-Yahudi ya untuk masuk ke dalam bagian bait Allah. Bagian bait Allah itu dimulai dengan bagian pelataran untuk wanita, lalu setelah masuk lebih dalam barulah masuk pada pelataran untuk pria. Nah, di tengah-tengah di dalam perbatasan di gerbang indah itu Petrus dan Yohanes sedang mau masuk ke sana untuk menaikkan doa dan di sana ada seorang peminta-minta. Dia juga punya waktu yang strategis. Dia tahu ini waktu yang baik dan dia datang di sana dan dia berada juga di tempat yang strategis bukan? Yaitu di gerbang masuk yang banyak orang sedang masuk ke sana dan orang Yahudi memiliki sebuah pandangan kalau mereka bisa memberikan kebaikan, mereka memiliki kemurahan hati dan menolong orang yang mengalami kesulitan, ya bisa bersedekah, itu adalah hal yang baik. Maka terjadilah situasi itu. Petrus dan Yohanes berjumpa dengan pria yang lumpuh ini. Lalu dikatakan pria itu menadahkan tangannya dan meminta sedekah. Petrus dan Yohanes melihat akan orang ini. Saya yakin impresi pertama dari Petrus dan Yohanes adalah empati. Mereka iba dan mereka ingin melakukan sesuatu, mereka ingin memberikan sesuatu. Dan itu juga yang diharapkan oleh sang lumpuh itu. Ia memandang kepada Petrus dan Yohanes dengan harapan mendapat sesuatu. Ayat 6.
Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Jadi Petrus dan Yohanes telah melihat akan orang ini, mereka bertatapan wajah, ya, lalu kemudian Petrus ingin melakukan sesuatu. Dan dia kemudian berkata, saya nggak punya uang besar, emas. Ya emas itu uang besar. Ya, 1 dirham emas itu sekitar 8 gram emas. Ya, jadi kalau 8 gram itu, jadi 1 keping aja 8 gram. Dengan kurs sekarang hampir 8 juta berarti. Jadi Petrus nggak biasa lah bawa uang banyak, ya. Nggak punya bahkan uang banyak itu. Jadi dia mengatakan, saya nggak punya uang besar. Kalau punya saya berikan, tapi saya nggak punya. Bahkan dia katakan uang kecil juga nggak punya. Ya, uang perak juga mereka nggak punya. Ya, mereka dalam situasi yang sangat sangat terbatas dengan sumber-sumber daya. Ya, dan apa yang mereka punya selalu dibagikan kepada mereka yang kekurangan. Jadi Petrus ya jujur dia mengatakan, kalau saya punya uang besar saya kasih. Ya, cuman sayang saya nggak punya. Ya, uang kecil juga nggak punya. Namun, kata Petrus, saya punya sesuatu yang lebih besar daripada uang itu. Saya adalah imago Dei, representasi Kristus untuk dunia ini. Kristus ada dan hadir di dalam diri gerejanya, yaitu orang-orang yang percaya. Dan kalau Kristus datang melihat si lumpuh itu, saya yakin Petrus dan Yohanes tahu bahwa Yesus pasti akan datang untuk menyembuhkan orang yang sakit itu. Dan sekarang Yesus sudah ada di surga, siapa yang harus melakukannya? Tentu mereka, Petrus dan Yohanes. Maka kemudian mereka memegang tangan orang itu, lalu berdoa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu. Berjalanlah. Dan kemudian tercatat, ya, mereka kemudian membantu orang lumpuh itu berdiri, dan setelah doa dinaikkan, dan kemudian orang itu diberdirikan, mujizat terjadi. Orang itu kemudian bangkit, menjadi kuat, lalu kemudian dia masuk ya ke dalam bait Allah. Ingat, sebelumnya dia di pintu gerbang, dia belum masuk. Sekarang dia masuk, lalu melonjak-lonjak kegirangan, ya, lalu kemudian memuji-muji Allah, sehingga orang-orang melihat apa yang dikerjakannya, dan mereka juga melihat apa yang dikerjakan Tuhan Yesus melalui gerejanya atas si lumpuh itu. Petrus dan Yohanes telah menjadi missio Dei untuk melakukan pekerjaan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Berikutnya, karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesolehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara,
Aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Di Serambi Salomo inilah Petrus kemudian membawa orang banyak dan si lumpuh itu keluar dari pelataran bait Allah, kemudian ada di pojokan di Serambi Salomo ini untuk kemudian memberikan pengajaran tentang siapakah Tuhan Yesus. Menurut Kisah 5 ayat 12, di tempat Serambi Salomo inilah kemudian rasul-rasul seringkali datang untuk boleh memberikan pelajaran tentang siapakah Tuhan Yesus. Dan menurut kesaksian dari Kisah Rasul pasal 2 itu pula, di sanalah mereka kemudian bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul setiap hari. Serambi Salomo adalah tempat di mana Tuhan Yesus mengajar juga. Ia pernah mengajar kepada orang banyak tentang siapakah dirinya, dan di sana ia mengaku dirinya sebagai Mesias, dan dicatat pada Yohanes pasal yang ke-10, orang banyak itu percaya bahwa Yesus adalah Mesias pertama kalinya di tempat itu. Dan Petrus memakai akan kesempatan itu untuk boleh mengabarkan siapakah Yesus. Ia memulai dengan kalimat bahwa Yesus inilah yang dinubuatkan oleh Alkitab Perjanjian Lama sebagai keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub untuk datang sebagai Mesias yang diutus. Ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-17. Namun sayang, Mesias yang diutus oleh Allah untuk menjadi pemimpin kepada kehidupan, ternyata justru mereka bunuh. Padahal Yesus Sang Mesias inilah yang telah memberikan kesembuhan kepada sang lumpuh ini. Ayat 16 menjelaskan bahwa karena iman di dalam nama Yesus Sang Mesias, Yesus Kristus, maka akhirnya si lumpuh ini kemudian menjadi sembuh. Ayat 19, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatunya akan dikatakannya kepadamu, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati, dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Petrus kemudian melanjutkan bahwa Yesus Sang Mesias atau Sang Kristus, Mesias itu adalah bahasa Ibrani, Kristus adalah bahasa Yunani, artinya sama, yaitu yang diurapi oleh Allah. Jadi Yesus Sang Kristus inilah yang dikatakan bukan hanya memberikan kesembuhan buat si lumpuh, namun dia datang untuk boleh menghapus semua dosa dan memberikan waktu kelegaan, damai sejahtera, rasa nyaman di dalam hadirat Allah karena mereka diterima oleh Allah dan tidak lagi hidup di dalam kutuk dosa. Yesus ini dari semula diperuntukkan untuk bangsa Israel. Pertama-tama untuk bangsa Israel. Sebagaimana janji Allah kepada Abraham, namun kemudian dilanjutkan bahwa oleh karena Yesus ini pula, maka kemudian keturunan Abraham menjadi berkat bagi seluruh bangsa-bangsa di muka bumi. Israel adalah pewaris daripada nubuatan itu. Israel adalah pertama-tama Yesus datang sebagaimana dinubuatkan oleh Musa, pun juga oleh para nabi-nabi Samuel dan seluruh nabinya ada di perjanjian lama. Dengan cara itu, Petrus kemudian mendesak dan menantang akan orang-orang yang mendengarkan dia di Serambi Salomo untuk boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita merenungkan devosi hari ini. Yang pertama,
Setiap momen adalah kesempatan untuk menyaksikan siapa Kristus dan menyatakan kasih kuasa-Nya. Hari ini Tuhan akan menyediakan momen itu untuk Anda. Jika Tuhan menyediakan jiwa-jiwa untuk Anda bersaksi, bersiaplah. Metode pertamanya yang dilakukan oleh Petrus, kita kenal dengan yang namanya body evangelism atau penginjilan tubuh. Kita membawa tubuh Kristus dengan segala kasih, kuasa, dan kebenarannya untuk menjawab kebutuhan real daripada jiwa-jiwa. Hari itu ada seorang lumpuh, kebutuhannya adalah mengalami kesembuhan. Maka kemudian Petrus dan juga kita sebagai gereja Tuhan bisa datang untuk menyatakan akan tubuh Kristus dengan menghadirkan kasih, kuasa, dan kebenaran untuk menjawab kebutuhannya. Dimulai dari belas kasihan, kemudian melanjutkan dengan berdiri di atas otoritas Kristus, kemudian bertindak dengan iman untuk boleh membawa kelepasan, kelegaan bagi mereka yang membutuhkan. Teknik penginjilan yang berikutnya digunakan oleh Petrus adalah penginjilan kontekstual. Petrus mulai menyatakan siapakah Tuhan Yesus sesuai dengan konteks pendengarnya. Pendengarnya adalah bangsa Israel, orang Yahudi, ada di bait Allah. Maka Petrus memulai pembahasannya dengan nubuatan tentang Abraham, tentang Musa, tentang nabi-nabi di perjanjian lama untuk membuktikan Yesus adalah Mesias. Dan hasilnya luar biasa, kita akan mendengarnya besok. Namun waktunya kita sekarang untuk datang kepada Tuhan, merenungkan akan DTE hari ini, dan memohon Tuhan memberikan kita kuasa dan keberanian untuk memberitakan Injil. Amin.